Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan menganalisa salah satu saham dari sektor perbankan yang bisa kita katakan salah satu saham kebanggaan masyarakat Indonesia juga ya, gitu. Nah, untuk itu sebelum video ini dimulai, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Thank you. Oke, jadi kali ini kita akan menganalisa saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Oke. Nah, pertama kali saya akan mau menyampaikan satu pengumuman sedikit aja sih, sharing. Nah, jadi ini kan tanggal 24 kawan-kawan, nanti videonya ditayangin ya kan. Saya juga syutingnya tanggal 24. Nah, saya hanya mau kasih tahu aja, tanggal 23 kan libur Hari Raya Waisak ya kan, hari Kamis. Nah, ternyata Jumat itu libur juga tanggal 24. Nah, ini kalender libur bursa tahun 2024 ini resmi langsung diterbitkan sama IDX gitu kan. Nah, ternyata bulan Mei ini tanggal 24 libur juga, cuti bersama Hari Raya Waisak gitu. Jadi kita long weekend kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Long weekend untuk pegawai perbankan sama bursa efek gitu. Ya untuk yang lain belum tentu juga gitu kan. Nah, bulan Juni hanya 2 tanggal aja libur selain Sabtu Minggu ya. Hari Raya Idul Adha sama cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Nah, Juli gak ada libur dan Agustus gak ada libur kecuali Sabtu Minggu. Jadi menurut saya, September cuma 1, Oktober, November juga Desember cuma 25-26 nih. Tapi ya Desember udah pasti panjangnya itu nanti. Nah, jadi menurut saya Juli, dari mulai bulan Juni sampai dengan November nanti perdagangan di bursa akan cukup aktif ya, tinggi daya aktifnya. Kenapa? Karena hari liburnya sedikit kawan-kawan, kecuali Sabtu Minggu. Nah, kalau kita lihat dari Januari sampai Mei memang banyak liburnya gitu kan. Oke, itu pengumuman sedikit aja. Sekarang kita kembali lagi ke BRI. Nah, Bank Rakyat Indonesia, kode saham BBRI, harga saham 4.720. Kalau kita lihat chart harga sahamnya dalam 3 bulan terakhir dia sudah turun 24,48% kawan-kawan. Dalam banget ya. Secara year to date turun 16%, 1 year 13%. Nah, jadi saya ngelihat ada satu cukup keunikan kalau kayak saham BRI ini yang kuat gini kan fundamentalnya. Ya kalau kita BRI gak usah bicara fundamental lagi lah, kita udah akui bersama dan tahu bersama fundamental Bank BBRI itu kuat banget. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa. Nah, dia sudah mencapai titik terendahnya dalam 1 tahun terakhir ya. Ini di sekitar berapa nih? 4.700an mungkin ya. Coba saya lihat. Nah, kita lihatnya gini aja. Oke, stat. Kita masuk ke 52 week low. 4.570 harga terendah BBRI dalam 1 tahun terakhir. Nah, titiknya itu di sini nih. 4.570. Sekarang harganya 4.720. Jadi dia udah naik dikit ya. Tetapi dia titik tertingginya itu di 6.450 gitu. Nah, kenapa saya katakan Bank BRI sangat kuat? Coba siapa yang tahu berapa udah umur Bank BRI? Nah, umur Bank BRI sudah lebih dari 1 abad kawan-kawan. Jadi Bank BRI ini adalah bank tertua di Indonesia. Nah, ini nama banknya, dia sudah kita klik aja ini. Nah, 1 deretan bank tertua di Indonesia, Kompas nih, BRI. Nah, Bank BRI berdiri di Purwokerto pada 16 Desember 1895 dengan nama De Purwokerto Hope and Sparbank der Inland Hoofden. Nah,
bayangkan kawan-kawan, dia adalah bank tertua di Indonesia dan sudah berdiri sejak tahun 1895. Sekarang 2024. Sorry. Dikurang 1895. Udah 129 tahun kawan-kawan. Dia mempertahankan bisnisnya dan perusahaannya berjalan sudah selama 129 tahun kan. Jadi udah 1 abad lebih gitu. Nah, itu jadi kenapa saya katakan kuat banget udah fundamental perusahaan ini gitu. Jadi udah teruji banget lah gitu kan. Kalau dia 1895 berarti dia udah ngelewatin perang dunia ke-1, situasi ekonomi perang dunia kedua gitu kan. Jangan-jangan perang dunia ketiga, semoga enggak ya. Nah, BRI IPO-nya tahun 2003 tapi. Jadi sudah sekitar 21 tahun lah gitu kan. Ya kalau orang yang udah beli IPO ya udah kaya lah dia sekarang. Dan ditahannya sampai sekarang. Saya nggak tahu ya ada atau enggak ya, tapi kalau ada luar biasa banget sih itu, nahan saham selama 21 tahun. Presiden komisarisnya namanya Kartika Wiryaatmojo dan Presiden Direktur Sunarso, dan pemegang saham mayoritas adalah tentu saja Negara Republik Indonesia. Menguasai 53,1%, masyarakat 46,2%. Oke, sisanya direksi dan komisaris. Nah, ini nama-nama anak. Nah, kalian harus tahu satu fakta bahwasanya PT Penggadaian itu kawan-kawan yang sering kalian lihat di mana-mana itu anak perusahaannya BRI, bisnisnya itu anak perusahaan BRI. BRI yang pegang saham Penggadaian 99,99%. Kemudian ini PT Permodalan Nasional Madani, Mekar gitu kan. Kalian pasti tahu Mekar. Nah, itu yang megang anak perusahaannya BRI. Nah, sisanya kalian bisa lihat sendiri sini. Oke. Nah, jadi salah satunya tadi kenapa saya katakan ini kuat banget fundamentalnya, karena tadi dia sudah berdiri 129 tahun kawan-kawan. Jadi dia sudah melewati situasi ekonomi dalam berbagai macam jenis gitu, dan dia masih bertahan sampai hari ini ya, pasti udah teruji banget gitu kan. Nah, kemudian apalagi yang saya katakan BRI itu fundamentalnya kuat banget. Nah, jadi baru-baru ini Brand Finance mengeluarkan rilis, nah ini laporan global top 500 perusahaan dengan brand terkuat di dunia ya, di dunia. Nah, jadi satu-satunya perusahaan yang masuk di Indonesia adalah BRI kawan-kawan. Nah, ini BRI masuk 500 merek global terkuat, satu-satunya dari Indonesia. Bangga kita kan, bangga juga lah kita sebagai orang Indonesia. Nah, PT Bank Rakyat Indonesia BRI kembali mengukir prestasi gemilang. Kali ini BRI menjadi satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang berhasil masuk dalam Brand Finance Global 500. Jadi inilah nama risetnya, Brand Finance Global 500 tahun 2024. Nah, BRI menempati peringkat 446 dunia. Wow, satu-satunya perusahaan di Indonesia kan yang masuk ke dalam daftar itu. Kan jago itu, kuat itu, bersaing dari seluruh perusahaan finance di dunia ini gitu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini dia nama lembaganya. Jadi Brand Finance ini dia naruh di websitenya yang top 25-nya aja gitu, The World 25 Strongest Brands 2024. Nah, jadi ada kayak apa nih? Tapi ini nggak finance ya. Ada yang lain-lain juga, tapi inilah mungkin dia. Ada WeChat, YouTube, Google, Netflix, Coca-Cola, dan lain-lain bla 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 ini lah. Nah, saya juga tadi nge-track siapa Brand Finance adalah, dia itu konsultan penilaian merek terkemuka di dunia. Kami telah membantu ribuan perusahaan memahami nilai finansial merek mereka dan menggunakan informasi tersebut untuk mendorong pengambilan keputusan strategis. Iyalah, pengambilan keputusan strategis, orang yang investor tengok hasil riset orang ini kan, jadi lebih percaya untuk beli saham apa yang mau dipegangnya gitu kan. Nah, sekarang kita balik ke BRI secara realnya. Sekarang kalau udah fundamental udah kita kesampingkan lah ya. Jadi kalau kalian mau baca lebih rinci lagi ya silakan baca di annual reportnya aja. Tapi saya bisa pastikan untuk fundamentalnya kuat banget BRI. Nah,
secara PE ratio BRI ada di per 11,83 kali. Ini sudah turun jauh ini ya. Nah, secara price to book value BRI di 2,44 kali. Untuk ROE-nya BRI 20,64%. Jadi kalau perusahaan ROE-nya di 20% itu udah kuat kawan-kawan. Kuat. Kenapa? Karena artinya secara kekuatan perputaran modal perusahaan dia 1 tahun tuh bisa untung 20%. Kalau 20% artinya 5 tahun udah balik modal dia kan, dari per tahun sebelum 5 tahunnya gitu kan. Ya udah, berarti kuat banget gitu. PE ratio-nya juga nggak pelit, 76%. Jadi dividend yield-nya bisa tembus sampai 7-8% gitu kan. Nah, kemudian net profit margin-nya kuat 30%. Kuat banget itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini sisi keuangannya, labanya. Nah, kita lihat di sini, kita mundur 10 tahun ke belakang lah biar agak jauh. Laba BRI tahun 2013 itu adalah, kita lihatnya yang ini aja. Ini karena memang yang asli langsung milik pemegang saham BRI lah gitu. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah ini. Nah, tahun 2013 labanya itu 21,3 triliun. 2014 naik 24,2 triliun. 2015 naik 25, 2016 naik 26, 2017 naik ke 28, 2018 naik ke 32, naik lagi 34. Nah, 2020 turun. Kenapa 2020 turun? Karena Covid. Sederhana aja, seluruh ekonomi dunia juga turun. Nah, jadi kalian bayangkan bisnis yang bisa laba secara berturut naik terus tiap tahun dari 2013 sampai 2019. Itu berapa tahun tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Kemudian karena ada suatu peristiwa besar turun 2020. Makanya kalau kalian yang beli saham BRI tahun 2020 ya kalian udah pasti kipas-kipas aja lah mau bagaimana situasinya gitu kan. Apalagi dapat di harga paling bawah gitu kan. Coba kita lihat saham BRI. Nah, yang dapat di kisaran 2.600 atau 3.000-an katakan, udah kipas-kipas aja, santai kan. Saya nggak tahu udah stop split atau belum nih saham BRI baru-baru ini. Nah, kemudian 2021 31 triliun. 2022 langsung pulih dia kan, pulihnya pun gila-gilaan dari 18 triliun ke 31. Dari 31 naik lagi dia gila-gilaan ke 51. Dari 51 naik lagi gila-gilaan ke 60 triliun tahun 2023 ini. Jadi kawan-kawan, kalau suatu company sudah laba sebesar 51 triliun ini, naikkan labanya itu, naikkan persentase labanya itu bukan gampang-gampang lagi. Bukan kayak yang kita masih laba 100M ke 200M masih gampang. Memang kalau dilihat secara presentasi, kalau yang 100M ke 200M naik 100% kan, 51 triliun ke 60 triliun cuma naik berapa persen kan. Tapi ini sulitnya minta ampun kawan-kawan. Kalau naikkan laba dari 51 triliun ke 60 triliun ini, itu sulit banget gitu. Jadi kita perlu apresiasi juga BBRI gitu kan. Nah, untuk kuartal 1 tahun 2024 labanya berapa? Labanya 15,8 triliun kawan-kawan. Kuartal 1 2023 15,5 triliun. Jadi artinya bertumbuh kan. Nah, saya kira saya bisa memastikan kalau misalnya nggak ada situasi kayak Covid lah ya, situasi ekonomi yang memang mengguncang dunia seluruhnya, saya pastikan laba BRI tahun 2024 akan tumbuh lagi gitu kan. Karena ya memang gitu polanya. Coba kita kalikan ya, 15,8 triliun di kuartal 1 2024. Artinya tinggal kita kalikan 4 aja untuk memprediksi labanya berapa kisaran sampai tutup tahun. Kan 4 kuartal gitu kan. 15,8 triliun kita kalikan 4. Dapatlah 63,2 triliun. Laba tahun 2023 adalah 60 triliun. Artinya tumbuh kan. Ya sudah gitu. Jadi potensi laba tahunan bertumbuh. Laba per kuartal bertumbuh. BBRI bagi dividen, bisnisnya tetap jalan gak kenapa-kenapa. Kenapa harus takut kita pegang BRI sekalipun sahamnya turun?
Saya kalau pemegang saham BRI, sahamnya lagi turun di harga kayak hari ini, saya justru beli banyak-banyak dong. Kak, supaya average don saya berkurang. Kalau misalnya saya memang beli BBRI dapatnya di 4.800 atau 4.900 atau harga yang lebih tinggi dari itu. Ya kan? Kenapa kita harus takut? Karena nggak ada alasan fundamentalnya untuk saham ini turun sebetulnya. Dia turun karena situasi global aja gitu. Kayak, jadi gini kawan-kawan. Satu hal yang harus kita, saya udah jelaskan sih di beberapa video sebelumnya. Jadi, satu hal yang harus kita ketahui kalau kita mau masuk ke dunia perbankan, dunia saham perbankan gitu. Jadi dunia saham perbankan ini sangat erat kaitannya fluktuatifnya dengan keputusan suku bunga. Jadi kalau BI rate naik, suku bunga BI, suku bunga bank sentral kita, Bank Indonesia BI naik, otomatis biasanya saham perbankan itu turun karena dia kena isu sentimen negatif dari kenaikan suku bunga itu kan. Tetapi suku bunga BI naik karena apa? Itu harus kita track lagi. Biasanya suku bunga BI naik itu karena The Fed naikkan suku bunga juga, Bank Sentral Amerika ya kan, naikkan suku bunga juga. Kenapa kenapa The Fed naikkan suku bunga juga? Kenapa The Fed naikkan suku bunga? Biasanya karena inflasi Amerika naik dan tidak terkendali. Inflasi mereka yang nggak terkendali, cara mereka ngelola ekonomi yang nggak terkendali, kita ikutkan kena. Kenapa kayak gitu? Karena cadangan devisa negara sampai saat ini, bank dimanapun di dunia ini masih kebanyakan adalah dolar. Jadi memang mau kita bilang Amerika mulai hancur atau gini enggak juga, mereka juga yang kuat itu kawan-kawan. Jadi cadangan devisa bank di negara-negara ini masih pakai dolar gitu, transaksi internasional masih pakai dolar gitu. Jadi nilai dolar itu memang kuat banget gitu fundamentalnya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau memang kebalikannya, kalau suku bunga di Amerika, The Fed mulai menurunkan suku bunga, misalnya suku bunga sekarang 3,5%, diturunkan ke 3% aja kawan-kawan, itu sentimen ngebusnya kuat banget gitu. Jadi saham-saham perbankan itu bisa bullish lagi. Kenapa? Karena ada patokan. Kalau Bank Sentral Amerika The Fed menurunkan suku bunga, BI juga bakal menurunkan suku bunga gitu. Kalau suku bunga turun, saham perbankan bullish. Gitu, sederhana aja kawan-kawan. Nah, kemudian yang kedua, investor asing. Kalau investor asing narik dana keluar dari saham-saham perbankan kita, otomatis kalau ini teori hukum dagang sederhana, kalau misalnya banyak yang cabut gitu kan, dana banyak uang keluar, otomatis banyak penjualan. Kalau banyak penjualan, supply-nya tersedia, maka harganya akan turun gitu kan. Nah, jadi kalau asing keluar memang agak berpengaruh ke kita. Tapi di sini sebetulnya yang harus saya sampaikan. Sebetulnya kita investor retail ini di Indonesia ini harus independen gitu. Kenapa harus independen? Kita jangan terlalu melihat pergerakan asing gitu kan. Kalau asing keluar, kita ikut keluar gitu kan. Kenapa? Karena kalau kayak gitu kita nggak berdaulat gitu. Maksudnya ya udah, kalau asing keluar ya udah dia keluar aja gitu. Kita tetap percaya aja sama BBRI kita. Kita bila perlu dia keluar, kita beli lagi gitu kan. Nah, jadi kita akan independen gitu, market kita itu. Kita kuat gitu. Kita tahan sekalipun misalnya dana asing keluar gitu. Walaupun memang dana asing tidak sangat berpengaruh gitu kan. Karena dia masuk ke kita kan, ya istilahnya dolar yang masuk ke kita pun bertambah gitu kan. Nah, jadi poin saya, saham perbankan itu sangat erat kaitan fluktuatifnya dengan kebijakan suku bunga internasional. Kemudian yang kedua adalah dengan pengaruh dana investor asing masuk atau keluar gitu. Itu aja sih poin saya. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya untuk saham BBRI. Jadi kesimpulannya, apakah saya akan beli? Saya akan beli kalau ada uang di harga sekarang. Hanya uang saya udah saya fokuskan di satu saham aja. Gitu aja. Tapi dengan catatan, kalau kalian mau masuk ke perbankan, karena perbankan ini mainnya tempat yang paling aman, apalagi BRI fundamentalnya kuat banget.
biasanya dia kalau pulih dan naik itu bertahap kawan-kawan, pelan-pelan dia, pelan-pelan. Tapi pelan-pelan pun lama-lama jadi bukit juga gitu kan. Jadi slow aja kalau kalian masuk di BRI atau punya BRI lagi floating loss sekarang, slow aja. Bila perlu kalau ada uang tambahkan lagi, serok lagi. Kenapa harus takut kita kan? Orang kita percaya kok sama perbankan kita gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.